Halo pemirsa, selamat datang di Reportase Weekend bersama saya Ian Umar. Dan saya Virginia Gunawan dari Washington DC. Kami menyapa Anda pemirsa TVRI di seluruh Indonesia. Nah Ian, penasaran nih, kamu selama musim panas di Amerika ini udah nonton film apa aja? Oh iya, summer blockbuster. Ya. Pasti ada tiket-tiket yang harus kita tonton dan film-filmnya. Udah nonton Marvel. Wih. Bocorannya jangan ya, pokoknya kamu belum nonton kan? Kamu nonton apa? Aku pengen banget nonton Inside Out yang nomor 2. Iya. Karena ini kan semuanya pada ngomongin bahwa it's sort of like a therapy. Karena nonton terus pada nangis semuanya. Oh, padahal film kartun ya? Iya, tapi menyentuh banget. Menarik sekali pemirsa, karena pasti Anda juga punya rencana untuk nonton film-film blockbuster di summer ini. Mungkin ada yang udah nonton, ada yang belum nonton. Silahkan dicari tiketnya. Sementara itu di Reportase Weekend kita ada banyak cerita yang ingin kami sampaikan. Umat Indonesia pemeluk agama Buddha di Queens, New York, baru-baru ini meresmikan stupa patung Buddha berbentuk relief stupa Candi Borobudur. Stupa ini dibawa dari kota Magelang, Jawa Tengah. Walaupun menyajikan makanan Indonesia populer seperti rendang, namun pemilik kafe Indonesia di San Diego, California adalah kakak beradik keturunan Filipina. Keluarga mereka pernah tinggal di Indonesia dan bahkan membuka kafe Indonesia pertama di Manila. Minimnya representasi karya seniman suku Indian Amerika mendorong terciptanya Pekan Busana Suku Asli Amerika yang pertama di Santa Fe, New Mexico. Tak hanya usung isu sosial suku asli Amerika, tapi juga solidaritas terhadap bangsa Palestina yang dinilai punya sejumlah kesamaan. Pemirsa, di tengah keberagaman warga New York, ada komunitas minoritas agama Buddha, yaitu warga Indonesia yang cukup minoritas di New York. Tapi mereka mempunyai vihara sendiri yang berlokasi di Elmhurst, Queens. Dan vihara ini telah diresmikan atau beroperasi sejak tahun 2004. Wah, menarik ya Ian. Nah, umat Buddha yang ada di Queens, New York, juga warga Indonesia ini baru-baru saja meresmikan stupa Buddha yang dibentuk seperti stupa relief dari Candi Borobudur. Dan stupa ini dibawa dari kota Magelang di Jawa Tengah. Komunitas Buddha Indonesia di kota New York baru-baru ini meresmikan pendirian stupa patung Buddha yang dibangun di area taman belakang Wihara Parivara Dhamma Achala di Queens, New York. Batu pahatan patung dibuat oleh pemahat Indonesia dan didatangkan langsung dari area Candi Borobudur, Jawa Tengah. Stupa ini kita datangkan dari Jawa Tengah, Magelang, yang itu dibuatkan oleh bentuk dari stupa di Candi Borobudur di Magelang, Yogyakarta. Kami mendatangkan beberapa patung Buddha, beberapa stupa, dan juga beberapa harta-harta Buddha yang lainnya. Dan kita membagi Wihara Parivara dapat satu stupa yang besar dan beberapa stupa kecil. Peresmian dilakukan oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia New York, Winanto Adi, dan pemimpin umat Buddha dari Yogyakarta. Tadi kita baru saja merayakan Hari Raya Waisak bersama diaspora Buddhis Indonesia di New York, yang sekaligus juga ditandai dengan peresmian stupa yang dibawa dari Jawa Tengah, dari batu di sekitar Candi Borobudur, dan stupa ini seperti yang disampaikan Bante Santocita tadi adalah stupa Indonesia. Mudah-mudahan kedepannya memiliki wihara yang lebih besar, ada stupa yang juga menjadi lebih baik untuk dijadikan sebagai inspirasi bagi umat Buddha di sini untuk memperhatikan agama Buddha, ajaran Buddha dengan lebih baik. Sekitar 100 umat Buddha Indonesia dari New York, New Jersey, dan Massachusetts hadir menyambut stupa Buddha dan berdoa bagi keselamatan umat dan perdamaian dunia. Naratama Ian Umar dan Yoga Laksana, VOA, New York.
Vihara Parivara Dhamma Acala di kota New York ini merupakan vihara Buddha Theravada Indonesia pertama dan satu-satunya di kota New York. Dan vihara yang dijalankan oleh diaspora Indonesia ini membuka pintu bagi siapa saja, apapun kebangsaannya, usianya, dan juga gendernya, Ian. Ya, dari situs vihara tersebut juga mengatakan bahwa mereka menawarkan tempat yang aman untuk mempelajari ajaran agama Buddha, yaitu bermeditasi atau bhavana, dan juga untuk mempraktekkan kemurahan hati atau dana, dan juga untuk menjalankan moralitas atau sila. Dan pemirsa, masih banyak liputan-liputan lainnya, stay tune terus di Reportase Weekend. Nah, pemirsa, masih bersama dalam Reportase Weekend. Kami di Reportase Weekend ini memang sering membawakan cerita-cerita soal kuliner, terutama kuliner Indonesia yang ada di Amerika Serikat. Juga di mancanegara ya, Ian ya. Dan perkembangannya ini cukup masif. Tapi ini ada yang cukup menarik dari salah satu kafe Indonesia yang diliput oleh tim Reportase Weekend kali ini. Lokasinya ada di San Diego, California. Kafe Indonesia ini seperti biasa menyajikan beef rendang atau daging masakan rendang, dan juga ada sate. Tapi yang unik adalah pemilik restoran atau kafe Indonesia ini adalah orang Filipina atau warga Manila, kakak adik yang besar di Manila, dan mereka sebenarnya sudah membuka restoran atau kafe Indonesia di kota Manila sebelumnya. National City 1887. Ini memang kota tua ya yang ada di California. Tepatnya sekitar 20 menit dari kota San Diego. Sekarang saya ada di Market on 8 di 8th Street. Hey, how are you? Hey, how are you doing? Good, good. How are you? Good. Ayo, sekarang kita ada yang menarik nih. Cafe Indonesia. Nah, langsung serasa lagi mudik, kayak lagi pulang kampung. Indonesian Pizza ada rendang baka, rendang daging, beef rendang, ya rendang daging, beef rendang ya. Terus Jakarta, Manila, lah. Terus kenapa ada Manilanya? Ini dia nih, ini menarik banget untuk diceritakan sama yang tadi sempat ketemu di sebelah sana, ya Robert alias Bobby. My mom is Filipino, Chinese, Indo-Dutch. Okay. So born in Jakarta. Till she was 10, they moved to the Philippines around 1956. And then my opa started the first Indonesian restaurant in the Philippines, which is this Cafe Indonesia here. Oh, so yeah, this was the first Indonesian restaurant in all of Manila. Yeah, so satay, that's our one of our best sellers. We have our satay ayam. This is Daniela, our chef over here. Our nasi goreng is a nasi goreng merah. We don't do the regular kind of, the more popular kind of nasi goreng with the ketchup manis and the egg. It's a very simple nasi goreng merah with tomato paste and garlic. Dan Bobby juga nggak sendiri, karena Bobby juga menjalankan restoran ini bersama adiknya, Brian, and it is Brian. Hello. Hi Brian. What is the most favorite food here? Definitely the, well, of course, the rendang combo. Rendang. Rendang combo. We're getting a lot of our sambal is really popular. Guess which part of your decoration is my favorite? This one. Oh, the posters. Yes, anak ng vulkan. I just came from visiting the Indo family in the Netherlands, and so I was very into the Indo food there, and so this is the first time having it since I came back, so I'm excited. Oh. Okay, so what did you order? Okay, satay. Cendol. And cendol. Cendol, I love. Oh, I love cendol. Nasi rendang, pakai nasi putih, balado telur, dan acar, nasi goreng merah. Saatnya mencoba, yang berarti saat juga kita pamit. Irfan Ihsan, Ronan Zakaria, dari National City. Bye-bye. Wah, ada menu nasi goreng merah khas Makassar yang mungkin jarang bisa ditemukan di restoran Indonesia yang ada di Amerika Serikat.
Ini memang cukup menarik juga bahwa Cafe Indonesia itu malah justru pertama kali dirintis di Manila, Filipina. Kakak beradik ini pastinya memang punya garis keturunan dari Indonesia seperti diceritakan dari liputan tadi. Wah, bisa dibayangkan menu-menu mereka kalau di rumah ada menu Filipina dan juga ada menu Indonesia. Menarik sekali. Dan pemirsa, kita beralih ke dunia entertainment. Kita akan menyimak update dari dunia entertainment bersama Gandhira Pratama. Hey guys, welcome to VOA Entertainment Update, your one-stop shop for everything pop. Guys, langsung aja kita terjun ke dunia acting untuk cerita pertama, di mana aktris yang sedang naik daun, Anna Yasmin, baru saja ngobrol dengan tim VOA di New York. Guys, VOA ketemuan dengan Yasmin, atau biasa dipanggil Mine, seorang aktris muda dari Bandung yang sudah berperan di beberapa film yang banyak ditonton, termasuk film Yuni, dan TV show Netflix karya sutradara Joko Anwar, Nightmares and Daydreams, serta di film terbaru berjudul Sawo Matang. Saat ini, Mine sedang ambil S2 di sekolah bergengsi New York University untuk program Interdisciplinary Studies. Bahasa gampangnya gado-gado, Mas. Gado-gado. Ilmu gado-gado. Karena aku kemarin ngambil psikologi, jadi aku mau coba ngeliat, oke, gimana kalau aku implement ilmu psikologi atau ya aku applied psychology di performing art. Jadi aku bisa ngambil dari berbagai macam fakultas di kompleks NYU yang ada di kampus Ya. LB. Jadi, apa sih gunanya pelajaran psikologi di dunia perfilman? Kalau aku dapat skrip yang aku jadi pemeran yang tanda kutip jahat, aku nggak mungkin mikir menjadi orang jahat gitu kan. Aku pasti mikir motivasi aku tuh kenapa. Aku mungkin tersakiti, aku punya trauma tersendiri. Nah itu tuh yang akhirnya aku kayak jadi lebih bisa punya empati yang lebih gede gitu. Menurut Mine, adakah pengalaman yang menarik setelah tinggal di New York? Apakah semakin termotivasi untuk mencapai cita-citanya? Aku ngerasa di New York itu tuh bener-bener ngeliat banget depan mata orang-orang yang datang ke kota ini tuh emang kayak mau mengejar cita-cita mereka, mau ngebentuk karir mereka, dan ini orang-orang yang sangat bertalenta atau yang emang sangat punya kegigihan gitu ya untuk bisa striving di kota ini. Jadi itu juga kayak yang namanya energi itu kan menular ya Mas ya. Itu jadi kayak saling inspiring juga sih Mas gitu. Apakah ada tips untuk pemirsa yang ingin terjun ke dunia kreatif? Just be curious, approach everyone, anyone, approach everything itu dengan rasa ingin tahu gitu Mas. I feel like dari situ itu bisa bawa kita kemana-mana sih. Sukses terus ya Mine program NYU-nya. Oke, let's move on to the K-pop world, di mana grup NMIXX baru saja mengabarkan project album terbaru mereka. Hi guys, we are NMIXX! Grup K-pop NMIXX mengejutkan fanbase mereka di Inggris dengan penampilan lagu terbaru. 저희가 지금 준비하고 있는 앨범에서 가장 뭔가 많은 분들과 나누면 좋을 것 같은 이야기를 처음으로 공개를 해봤거든요. 그래서 이 곡을 시작으로 저희 앞으로 나올 앨범에 많은 관심을 가져줬으면 좋겠습니다. Kira-kira K-pop lovers bisa mengharapkan apa ya dari album baru ini? 저희가 아직 보여드리지 않았던 힙한 느낌의 NMIXX를 기대해보시면 좋을 것 같은 느낌이 듭니다. 좀 더 자유로운 느낌. 맞아요. Dan ternyata NMIXX juga mulai tampil live dengan band di panggung yang memungkinkan mereka untuk mengontrol tempo penampilan mereka. That's, I think, one of the good things about a band is that, like, when you're doing it with a backtrack, you can't manipulate it as you go on, but with a band, you can like work together and have good synergy, and you can kind of slow it down if you want to, or make it faster. Alright NMIXX, keep up the good work and I cannot wait for the new album. Oke, sekian dulu dari VOA Entertainment Update. Saya Gandhira Pratama signing out dari studio VOA di Washington DC. I'll see you next time. Peace. Terima kasih Gandhira Pratama atas info terupdate-nya di dunia entertainment, salah satunya dari dunia K-pop. Waduh, pemirsa nih yang kayaknya K-pop lovers nungguin project album terbarunya dari klub NMIXX ya. Ya, nah pemirsa, habis ini kita akan melihat peragaan busana yang dibawakan oleh para desainer dari suku asli benua Amerika. Jangan kemana-mana, tetaplah di Reportase Weekend.
Pemirsa, Anda masih bersama Reportase Weekend. Fashion adalah salah satu pencerminan dari kebebasan berpendapat dan juga berekspresi. Platform inilah yang sering digunakan oleh para seniman dan juga desainer untuk memberikan pendapat mereka dan memberikan kebebasan mereka untuk berekspresi. Ini juga digunakan oleh desainer suku asli Amerika yang menggunakan platform yang sama di Pekan Busana Suku Asli Amerika. Nah, minimnya representasi dari seniman, terutama dari mereka yang berasal dari suku Indian Amerika ini, membuat mereka mendorong untuk menciptakan Pekan Busana Suku Asli Amerika Serikat pertama di Santa Fe, New Mexico. Dan di dalam itu mereka mengusung isu-isu sosial dari suku asli, tapi juga mendorong sejumlah dukungan kepada bangsa Palestina yang dinilai punya sejumlah kesamaan. Bercermin pada tradisi, membentuk tren masa depan, para perancang busana suku asli Amerika unjuk karya di Native Fashion Week. Busana suku asli memang langganan tampil di Indian Market, bursa tahunan di Santa Fe, New Mexico, yang menjadi ajang pameran seni suku asli. Tapi Native Fashion Week khusus menampilkan busana yang menonjolkan elemen-elemen asli setiap kawasan. Contemporary indigenous artists in fashion don't get the recognition or the footprint or the representation that it needs to have, especially considering the history of Native North American art, design, culture, and the history of what we now call Canada, the United States. So the representation of indigenous arts in all of its facets needs a larger, wider footprint that does not exist. Pam Baker, berdarah bangsa pertama Kanada, yaitu suku Squamish, Kwakwaka'wakw, dan Tlingit. Pam menjadi saksi berkembangnya fashion suku asli dari kumpulan kecil beberapa dekade lalu. I think every designer you talk to, their pieces all tell a story of their history. So coming together, showing myself from the Northwest Coast, then you have somebody from Toronto, then you have somebody from all over Turtle Island. It's going to be a great recognition of the indigenous art from Turtle Island, North America. Rancangan pun tak luput dari pernyataan sosial seperti solidaritas yang ditampilkan perancang suku Diné, Carrie Wood, yang memadukan elemen Diné dan tradisi Palestina, dibawakan dengan iringan lagu suku Tewa oleh Edwin Felter. By weaving together our two cultures through our clothing, I wanted to show how similar we are in what's happening right now. Because from the way I see it, what's happening now in Palestine is what happened here in the U.S. to indigenous people. Wes Studi adalah satu dari hanya segelintir aktor Hollywood dari suku asli. If you had asked me if there's going to be a fashion week of Native American fashion even 15 years ago, I would have said, you're crazy. But, you know, here it has come about simply because natives have started putting their heart, their integrity, their dreams and their visions out there for the public to see. So we are no longer the invisible race of noble red men, if you will. Para desainer akan mengikuti acara tahunan Indian Market agar fashion dan model suku asli punya ajang permanen untuk berkembang dan dikenal. Dari Santa Fe, New Mexico, VOA.
Nah, banyak dari hasil karya para seniman ini menggabungkan antara motif tradisional juga dengan teknik yang lebih kontemporer, mulai dari manik-manik, hasil sulaman, dan berbagai macam tradisi-tradisi yang lainnya yang bisa dimunculkan dalam perhiasan, pakaian, alas kaki, dan aksesoris lainnya. Secara keseluruhan, fashion suku asli Indian Amerika kontemporer ini mencerminkan beragamnya kreativitas mereka dan juga dinamis, dan ini juga menyumbangkan karya-karya yang berpenuh dengan inovasi dan berkesinambungan. Pemirsa, senang sekali kita telah menemani Anda selama 30 menit dan kita harus pamit dulu. Saya Ian Umar. Dan saya Virginia Gunawan. Jangan lupa mampir ke media sosial kami di VOA Indonesia. Dari Washington DC, sampai ketemu lagi dalam reportase weekend minggu depan.